Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Irmayanti. Saya adalah guru produk kreatif dan kewirausahaan di SMK Negeri 1 Patok Besi, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan atau memaparkan terkait rendahnya kemampuan siswa dalam pembuatan PowerPoint presentation untuk memaparkan hasil produk secara menarik. Nah, jadi ini masalah yang akan saya angkat itu terkait kemampuan siswa dalam memaparkan hasil produk atau proyek mereka ke dalam media PPT atau ke dalam aplikasi PowerPoint. Seperti itu. Baik, selanjutnya ini tentang akar masalah. Jadi ada 4 yang melatar belakangi atau ada 4 yang menjadi akar masalah dari masalah yang tadi saya angkat. Yang pertama yaitu yang pertama tentang kemampuan siswa dalam berliterasi. Jadi akar masalahnya itu kemampuan literasi yang masih sangat rendah dari siswa itu pun menjadi akar masalah kenapa mereka masih memiliki kemampuan yang rendah dalam pembuatan media presentasi secara menarik. Kemudian yang kedua itu terkait dengan motivasi diri mereka yang masih rendah. Tidak dipungkiri ada siswa kami pun yang memang masuk dalam kategori cerdas, pintar gitu. Hanya saja kemampuan mereka dalam mengembangkan kompetensi atau keahlian yang mereka miliki itu masih sangat rendah sekali gitu. Jadi apa yang mereka buat itu lebih cenderung kepada adalah yang penting mengerjakan gitu kan. Adalah yang penting ada. Poin yang ketiga yaitu siswa belum menguasai keterampilan TIK. Jadi anak memiliki smartphone, anak mempunyai handphone, kemudian juga di sekolah ada komputer, laptop meskipun terbatas gitu ya, tapi kemampuan mereka dalam penguasaan TIK masih sangat rendah. Yang keempat yaitu keterbatasan sarana dan prasarana. Itu yang tadi saya sampaikan. Di sekolah ada laptop, di sekolah ada komputer yang bisa digunakan untuk mereka belajar dalam pembuatan media presentasi. Hanya laptop dan komputer tersebut masih sangat terbatas gitu, apalagi dengan adanya jurusan RPL yang memang mengharuskan mereka menggunakan komputer sebagai bahan pembelajarannya. Itu pasti berebut gitu kan, masih sangat terbatas sekali. Lantas, langkah apa saja yang sudah dilakukan untuk mengatasi rendahnya kemampuan siswa dalam pembuatan media presentasi yang menarik gitu kan. Nah, yang pertama ada 4 langkah. Ada 4 langkah yang sudah saya laksanakan untuk menyelesaikan permasalahan tadi gitu. Yang pertama itu mengenalkan aplikasi PowerPoint presentasi yang menarik dan mudah digunakan. Jadi saya mengenalkan salah satunya aplikasi Canva kepada para taruna dan taruni atau kepada siswa dan siswi dalam pembuatan PowerPoint yang menarik dan mudah. Karena dari aplikasi Canva tersebut kita bisa membuat media PowerPoint dengan template yang sudah ada. Jadi hanya tinggal mengganti entah identitas kita, nama kita, terus apa yang akan kita presentasikan. Sementara untuk fitur template gambar dan sebagainya sudah banyak sekali gitu kan, template-template yang memang kategorinya menarik gitu, seperti itu. Yang kedua, nah selain saya mengenalkan aplikasi tersebut, saya pun mendemonstrasikan gitu. Jadi bagaimana pembuatan PowerPoint tersebut di aplikasi Canva gitu kan. Jadi tidak hanya menyarankan, tidak hanya memberikan masukan menggunakan aplikasi ini gitu ya. Tapi saya pun mencoba untuk mendemonstrasikan bagaimana pembuatan PowerPoint tersebut di Canva. Saya coba untuk mengarahkan juga, membimbing juga. Nah, setelah berhasil, ada yang berhasil, saya pun memberlakukan pembelajaran dengan sistem tutor sebaya gitu. Jadi mereka yang sudah paham lebih dulu
teman-teman di kelasnya itu berkewajiban untuk membantu temannya. Jadi bagaimana membuat media PowerPoint yang menarik itu di Canva itu seperti apa gitu. Nah, mereka yang membantu untuk mengajarkan temannya di kelas. Yang keempat, hal yang sudah saya laksanakan yaitu bekerja sama dengan rekan guru yang berkaitan. Karena saya rasa ini pun sangat penting, tidak hanya kepada teknis pembuatan PowerPoint-nya saja, tapi juga dalam penuangan bahasanya. Para siswa kebanyakan masih kesulitan dalam menuangkan hasil proyeknya tersebut dalam dalam bahasa yang baik gitu kan, memaparkan dalam sebuah tulisan gitu. Mereka masih sangat terbatas sekali. Oleh karena itu, saya mencoba bekerja sama dengan guru bahasa Indonesia untuk meminta bantuan mengarahkan para siswa tersebut menuangkan hasil proyeknya agar menggunakan bahasa yang sesuai dengan EYD. Selain guru bahasa Indonesia, saya pun berkolaborasi dengan guru bahasa Inggris meminta bantuannya. Jadi, karena dalam produk kreatif dan kewirausahaan tersebut banyak kalimat-kalimat asing atau banyak kata-kata asing atau kata serapan yang digunakan gitu ya. Sementara mereka masih terbatas dalam pengucapannya ataupun penulisannya. Nah, oleh karena itu dibutuhkan juga peranan dari guru bahasa Inggris. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya kolaborasi yang saya lakukan yaitu dengan guru SIMDIK, guru yang memang berkaitan dengan masalah digital gitu, simulasi digital seperti itu. Nah, demikian 4 langkah yang bisa saya lakukan untuk menyelesaikan masalah yang tadi saya angkat terkait dengan rendahnya kemampuan siswa dalam pembuatan PowerPoint presentasi dalam pembuatan proyek mereka secara menarik. Nah, ini saya akan perlihatkan hasil karya para siswa setelah mereka menggunakan Canva sebagai media dalam pembuatan presentasi gitu. Mereka sudah bisa membuat logo sendiri, logo dari produknya gitu. Mereka juga sudah membuat media presentasi secara menarik ketika mereka memaparkan hasil proyeknya gitu, seperti itu. Jadi ini salah satu contoh dari hasil para siswa membuat PowerPoint presentasi secara menarik gitu ya untuk memaparkan hasil proyeknya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah nanti ketemu lagi di video berikutnya yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.